Three, two, one. Apa itu Quality Function Deployment atau fungsi kualitas penyebaran? QFD merupakan alat perencanaan yang digunakan untuk memahami harapan-harapan konsumen. Pendekatan sipil QFD terletak pada desain produk, rekayasa, produktivitas, serta memberikan evaluasi yang mendalam terhadap suatu produk. Apa sih manfaat QFD? Yang pertama itu memutuskan perencanaan produk dan jasa pada kebutuhan dan kepuasan konsumen. Yang kedua ada menganalisa kinerja produk perusahaan untuk memenuhi kepuasan konsumen. Dan yang ketiga mengurangi banyaknya perubahan desain. Selanjutnya, tahapan QFD. Yang pertama itu tahap perencanaan dan persiapan. Tahap ini merupakan persiapan dalam melakukan dan mengimplementasikan QFD. Yang kedua itu menetapkan dukungan dari seluruh organisasi, yaitu dukungan ini haruslah berasal dari pihak manajemen, fungsional, serta anggota tim QFD yang terdiri dari berbagai skill. Yang ketiga, menentukan keuntungan yang mungkin didapat. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh tim QFD, antara lain yang pertama untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, untuk mengembangkan visi anggota tim secara umum dari suatu produk, mendokumentasikan seluruh keputusan dan asumsi-asumsi selama interpretasi secara ringkas dalam bentuk home of quality. Yang ketiga, untuk meminimalkan resiko pengulangan di tengah proyek. Yang keempat, mempercepat perancangan produk. Tahapan QFD yang ketiga yaitu memutuskan siapa konsumennya. Di sini didefinisikan secara jelas siapa konsumennya, mengidentifikasi semua konsumen yang potensial, serta mengidentifikasi konsumen kunci. Untuk mengidentifikasi konsumen kunci, ada beberapa cara. Yang pertama, setiap orang langsung setuju. Yang kedua, metode metrik prioritas. Yang ketiga, metode AHP. Tahapan QFD yang keempat, menetapkan horizon waktu. Horizon waktu perlu didefinisikan secara jelas dalam proses QFD untuk membantu menjaga perencanaan yang realistis. Yang kelima, memutuskan cakupan produk. Cakupan ini berguna untuk mendefinisikan apa-apa saja yang ada di dalam dan apa saja yang tidak ada dalam pembahasan QFD. Dengan adanya cakupan ini akan membantu anggota tim untuk mengabaikan data yang tidak relevan dan memperhatikan semua ide-ide dan data yang relevan. Tahapan QFD yang keenam yaitu memutuskan tim dan hubungannya dengan organisasi. Tim QFD yang ideal seharusnya mencakup semua perwakilan dari semua fungsi yang ada dalam perusahaan yang meliputi sales dan marketing, product design, supplier or purchasing, manufacturing engineering, manufacturing production, order processing, and service. Hal ini penting untuk kesuksesan dalam perencanaan produk karena semua fungsi terlibat di dalamnya. Yang ketujuh yaitu membuat jadwal pelatihan QFD. Tahapan QFD yang kedelapan yaitu melengkapi fasilitas dan materialnya. Selama melakukan proses QFD diperlukan beberapa fasilitas dan material yang akan mendukung, yang meliputi lokasi, ruangan, bantuan komputer, dan material pendukung lainnya. Tahap pengumpulan voice of customer. Proses QFD membutuhkan data konsumen yang ditulis sebagai atribut-atribut dari suatu produk atau jasa. Tiap atribut mempunyai data numerik yang berkaitan dengan kepentingan relatif atribut bagi konsumen dan tingkat performansi kepuasan konsumen dari produk yang dibuat berdasarkan atribut tadi. Data dari konsumen dapat menunjukkan variasi pola hubungan yang mungkin tergantung bagaimana performansi
kepuasan atribut dikumpulkan. Adapun langkah-langkah pada tahap ini secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengklasifikasi kebutuhan pelanggan, yaitu model klien menggunakan retail, importance, dan stated importance yaitu atribut untuk mengklasifikasikan kebutuhan pelanggan terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu kebutuhan yang diharapkan, yang kedua kebutuhan impact rendah, yang ketiga kebutuhan impact tinggi, selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan yang tersembunyi, yang kedua yaitu langkah kedua yaitu mengumpulkan data-data kualitatif. Untuk membuat keputusan perancangan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, maka produsen harus mengerti kebutuhan sesungguhnya dari konsumen. Produsen harus bisa membedakan kebutuhan konsumen sesungguhnya dengan solusi teknisnya. Adapun langkah ketiga yaitu analisis data pelanggan. Proses ini, analisa data pelanggan ini akan menghasilkan diagram afinitas, di mana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi frase yang mewakili kebutuhan konsumen dengan menggunakan pernyataan dari pengalaman konkret. Yang kedua yaitu pilih tingkatan untuk mewakili keinginan atau kebutuhan konsumen dalam rumah kualitas atau house of quality. Yang ketiga yaitu buat diagram afinitas. Diagram afinitas merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi yang bersifat kualitatif dan terstruktur secara hierarkis atau bottom up. Yang keempat yaitu mengurutkan frase menjadi kebutuhan konsumen sesungguhnya atau true customer need menggunakan voice of customer table. Yang langkah yang keempat yaitu kuantifikasi data. Setelah diagram afinitas terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah mengkuantifikasi data. Data yang dibutuhkan untuk proses QFD adalah 1. Kepentingan relatif dari kebutuhan-kebutuhan tersebut. Yang kedua, tingkat performansi kepuasan konsumen untuk masing-masing kebutuhan atau keinginan. Langkah selanjutnya yang kelima yaitu langkah affinity diagram. Dalam proses QFD, kebutuhan atau keinginan konsumen diatur dalam diagram afinitas. Diagram afinitas digunakan untuk mengumpulkan dan mengorganisir fakta-fakta, opini, dan ide-ide. Di samping itu juga memacu kualitivitas yang mendorong ekspresi batas dari fakta dan opini serta kondisi perusahaan. Mengelompokkan elemen-elemen informasi tersebut sesuai dengan kesamaan dan pertaliannya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan diagram afinitas yang pertama itu memilih tema atau tujuan yang mungkin ditekankan sebagai masalah. Yang kedua yaitu mengumpulkan ide-ide dan memasukkannya ke dalam kartu-kartu dan disosialisasikan kepada seluruh anggota tim. Yang ketiga yaitu mengelompokkan kartu-kartu ke suatu kotak berdasarkan sesuaian ide. Yang keempat yaitu proses sorting, di mana melakukan sorting pada langkah ketiga sehingga ide-ide benar-benar masuk pada kelompok yang sesuai. Yang kelima yaitu membuat nama bagi mengelompokkan ide yang telah didapat yang mewakili elemen-elemen pada suatu kelompok. Yang keenam yaitu melakukan leveling terhadap setiap kelompok sehingga diperoleh level mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Sekian dari saya. Terima kasih. Berikutnya adalah tahap penyusunan House of Quality. Menurut Cohen pada 1992, tahap dalam penyusunan rumah kualitas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap metrik kebutuhan pelanggan. Tahap ini meliputi memutuskan siapa pelanggan, mengumpulkan data kualitatif berupa keinginan dan kebutuhan konsumen, menyusun keinginan dan kebutuhan tersebut, lalu pembuatan diagram afinitas. Yang kedua adalah metrik perencanaan. Tahap ini bertujuan untuk mengukur kebutuhan-kebutuhan pelanggan dan menetapkan tujuan performansi kepuasan. Tahap ketiga yaitu respon teknis. Pada tahap ini dilakukan transformasi dari kebutuhan konsumen yang bersifat non-teknis menjadi data yang bersifat teknis.
guna memenuhi kebutuhan tersebut. Tahap keempat, menentukan hubungan respon teknis dengan kebutuhan konsumen. Tahap ini menentukan seberapa kuat hubungan antara respon teknis dengan kebutuhan pelanggan. Tahap kelima, yaitu korelasi teknis. Tahap ini menetapkan hubungan dan kepentingan antara karakteristik kualitas pengganti atau respon teknis, sehingga dapat dilihat apabila suatu respon teknis yang satu dipengaruhi atau mempengaruhi respon teknis lainnya dalam proses produksi, dan dapat diusahakan agar tidak terjadi bottleneck. Selanjutnya adalah tahap benchmarking dan penetapan target. Pada tahap ini, perusahaan perlu menentukan respon teknis mana yang ingin dikonsentrasikan dan bagaimana jika dibandingkan oleh produk sejenis. Dan selanjutnya adalah tahap analisa dan interpretasi. Tahap analisa dan interpretasi merupakan tahap teknis dan implementasi quality function deployment. Di sini dilakukan analisis dan interpretasi terhadap rumah kualitas yang sudah disusun pada tahap sebelumnya. Dan bila dilanjutkan pada pembuatan suatu produk atau jasa, maka akan dapat dihasilkan produk atau jasa yang mempunyai karakteristik yang kuat dalam memenuhi keinginan konsumen. Sekian, terima kasih.